warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Turiskia. Saya pemateri pertama dari kelompok 6. Dan di sini kelompok kami akan membahas tentang pandangan mazhab Syafi'i tentang hulu, fasah, dan ilah. Dan saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu hulu. Yang pertama tentang pengertian hulu. Hulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwat kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi, hulu ini merupakan tuntutan cerai dari seorang istri kepada seorang suami, di mana seorang istri di sini membayar tebusan atau iwat sebagai tebusan dirinya. Dan meskipun hulu ini merupakan inisiatif dari seorang istri, namun yang berhak menjatuhkan hulu ini adalah seorang suami. Adapun ayat yang membahas tentang hulu, salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa in ikhtum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi mastadah bih, yang artinya jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya perceraian melalui jalan hulu ini diperbolehkan apabila dikhawatirkan seorang istri itu sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan suaminya. Adapun siwat hulu, kata lain yang dapat digunakan dalam melaksanakan hulu ini adalah ada kata mubaroah dan fidyah. Selanjutnya, alasan diperbolehkannya hulu. Yang pertama, suami itu berlaku kasar terhadap istri yang menyebabkan jiwa istri terancam. Jadi, seorang istri itu dapat menggugat cerai seorang suami apabila suaminya itu berlaku kasar terhadap dirinya. Yang kedua, suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang dapat disamakan dengan berselingkuh. Jadi, alasan yang kedua diperbolehkannya hulu atau seorang istri menggugat cerai kepada suaminya jika seorang suami tersebut diketahui berselingkuh dengan perempuan lain. Selanjutnya, alasan dilarangnya hulu. Yang pertama, hulu merupakan inisiatif dari suami. Jadi hulu itu dilarang apabila hulu tersebut merupakan inisiatif suami. Hulu tersebut haruslah merupakan inisiatif dari seorang istri. Yang kedua, istri meminta berpisah dengan cara hulu tetapi tidak mempunyai alasan jelas dan syar'i. Jadi seorang istri yang menggugat cerai seorang suami, dia harus memiliki alasan yang jelas dan logis. Kemudian mengenai seorang perempuan yang diceraikan melalui dengan cara hulu, maka dia tidak dapat melakukan rujuk dengan seorang suami. Karena apa? Karena hulu ini termasuk talak bain, di mana apabila keduanya ingin melakukan rujuk, maka keduanya itu harus memperbarui pernikahannya terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Secara bahasa, fasah berarti pengurangan atau pemisahan, adapun secara istilah, fasah berarti melepaskan kaitan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sedia kala. Ada kalanya istilah fasah digunakan untuk menunjuk makna mengangkat atau menghapus akad daripada asalnya. Fasah dapat terjadi berdasarkan kesepakatan suami istri, namun juga bisa terjadi karena keputusan hakim. Ada 3 perbedaan talak dan fasah. Yang pertama, dari segi substansi, fasah berarti pembatalan pernikahan dan menghilangkan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan talak adalah mengakhiri pernikahan dan tidak menghilangkan kehalalan yang ditimbulkannya kecuali telah ditalak 3. Dari segi sebab, fasah dapat terjadi karena sesuatu yang merusak akad seperti murtad dan adanya hubungan darah. Sedangkan talak dapat terjadi berdasarkan akad yang sah dan menjadi hak suami. Selanjutnya, dari segi akibat yang ditimbulkan, fasah tidak mengurangi bilangan talak, sedangkan talak mengurangi bilangan talak. Selanjutnya yaitu sebab-sebab fasah. Fasah terjadi berdasarkan keputusan hakim, bisa jadi juga atas keputusan suami istri. Sebab-sebab fasah yang diputuskan hakim, yang pertama, 1. Tidak kafaah atau tidak seimbang antara suami istri. Yang kedua, mahar yang diberikan suami di bawah standar. Yang ketiga, penolakan salah satu pasangan terhadap Islam. Yang keempat, tuntutan salah satu pasangan pasca sembuh dari gila sepanjang yang menikahkan bukan kakek atau ayah. Yang kelima, tuntutan salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan karena pernikahan yang dilakukan saat ia masih kecil. Adapun fasah yang terjadi tanpa keputusan hakim, yang pertama, akad yang dilakukan sejak awal tidak sah. Yang kedua, salah satu suami atau istri ada hubungan musyawarah. Yang ketiga, ridho. Yang keempat, karena hak khiyar merdeka dari istri. Yang kelima, karena kepemilikan salah satu
pasangan atau Saya Isnainiwatul Faiza akan menjelaskan tentang pengertian ilah. Menurut istilah hukum Islam, ilah adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan atau dibatasi 4 bulan atau lebih. Ilah dapat diartikan sebagai sumpah suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam masa lebih 4 bulan. Nah, atau tanpa menyebutkan jangka waktunya. Contoh dari ilah tersebut atau ucapan suami kepada istrinya yaitu seperti demi Allah saya tidak akan menggauli istriku, atau juga seperti demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selamanya. Apabila seorang suami bersumpah dengan sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau kembali kepada istrinya sebelum 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah atau kifarot. Akan tetapi, kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara 2 perkara. Yang pertama yaitu membayar kifarot sumpah kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa. Nah, dalam hal tersebut mestinya ada hikmah dari sumpah tersebut yaitu ada 2. Yang pertama, dalam masa 4 bulan kemungkinan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri. Begitu juga sang istri, dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami. Dan yang kedua, yaitu dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari masa itu, mungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pandangan mazhab Syafi'i tentang huluk, fasa, dan ilah. Yang dimana yang pertama huluk ini menurut mazhab Syafi'i adalah talak, karena huluk hanya dapat dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah membayar iwat untuk dirinya. Lalu tentang fasa ini artinya pembatalan nikah, yang dimana menurut mazhab Syafi'iyah ini putusnya hubungan pernikahan atas dasar permintaan salah satu pihak karena adanya aib atau karena salah satu pihak menemui celah pada pihak lain atau merasa tertipu atau hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan. Itu fasa menurut mazhab Syafi'i. Lalu ilah menurut mazhab Syafi'i. Ilah ini artinya sumpah suami yang mana sah talaknya dengan tujuan untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Selama 4 bulan lamanya. Menurut mazhab Syafi'i tentang ilah ini, akibat sumpah ilah adalah jatuhnya talak raj'i. Manakala suami memiliki niatan baik setelah 4 bulan. Nah, talak raj'i ini talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang benar-benar telah dicampurinya dengan ketentuan bebas dari tebusan dan tidak didahului oleh satu talak pun, atau hanya boleh sekali talak saja. Sekian dari penjelasan saya.